DKI Jakarta, sekitar 11,8% karyawan dan buruh menjadi korban PHK pada tahun pertama pandemi COVID-19. Sebagian karyawan yang tidak terkena PHK juga mengalami penurunan pendapatan. Menurut LIPI, 6,8% karyawan mengalami penurunan pendapatan 50% ke atas dan 30,8% mengalami penurunan pendapatan kurang dari 50%. Jadi ceritanya sekitar bulan April tahun 2020, aku dan suami dapat pemberitahuan dari kantor tempat kita bekerja. Intinya mulai bulan itu gaji kami dipotong sebesar 15%, dicicil 2 kali pula. Di bulan April 2020 itu juga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Walhasil, Wanodia dan suaminya yang sama-sama bekerja di sebuah perusahaan agensi digital di Jakarta terpaksa bekerja dari rumah, seperti sebagian besar pekerja lainnya. Pas nerima pemberitahuan itu, kebetulan aku juga lagi hamil. Jadi ya lumayan kepikiran juga. Aduh, ini ntar gimana ya? Takut sakit, jadi kepikiran biayanya juga. Mas, ini paketnya ya. Oke, Mbak. Pasti ya, Mas. Pada tahun pertama pandemi, Wanodia fokus untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan keluarganya. Dia berhasil melewati tahun berat itu tanpa terinfeksi dan akhirnya melahirkan seorang putri pada bulan Agustus. Sepanjang tahun 2020, Wanodia praktis hanya mengandalkan tabungan untuk bertahan dari dampak pengurangan gaji. Memasuki tahun 2021, tabungan Wanodia mulai menipis, sementara situasi perusahaan tempatnya bekerja belum juga pulih. Aku dan suami mikir nih cari ide. Dalam situasi kayak gini gimana ya caranya kita dapat pemasukan tambahan? Aku sih senang jualan, tapi bingung juga sih saat itu jualan apa ya kira-kira yang aman. Terus nih pas aku buka Instagram banyak banget orang jualan, termasuk teman-teman aku. Tapi kebanyakan pada jualan makanan sama minuman sih. Jujur aja kalau untuk mulai jualan makanan atau berjualan makanan aku sih nggak kepikiran karena effortnya terlalu besar. Udah gitu resiko juga kan kalau nggak laku bisa-bisa basi. Akhirnya aku kepikiran nih buat jualan mainan. Kalau mainan kayaknya nggak beresiko deh. Kalau misalkan nggak laku kan bisa aku kasih anak aku aja. Kisah Odi sangat banyak terjadi selama pandemi. Banyak orang yang mendadak jualan online. Tokopedia mencatat, ada sekitar 2 juta penjual baru yang bergabung selama 2020. Vice President Tokopedia, Indra Yonatan mengatakan, di masa pandemi ada beberapa sektor yang mendorong peningkatan penjualan produk segmen baru, dari makanan dan minuman, bahan baku, peralatan masak, sektor berkebun, alat olahraga, hingga peralatan hobi. Walau terlihat mudah, jualan online juga punya tantangan tersendiri. Salah satunya adalah biaya untuk memproduksi konten. Tiap bulan aku ngabisin 25-30 GB kuota HP. Paket yang aku pakai sih udah nggak cukup ya. Soalnya di tengah bulan aku harus beli lagi. Emang sih kelihatannya sedikit, tapi lama-lama jualan jadi nggak ada untungnya karena marginnya terlalu kecil. Lebih banyak kesedot untuk kuota HP. Kebutuhan pelanggan seperti Wanodia tampaknya disadari oleh salah satu operator terbesar di Indonesia, yakni Smartfren. Pada awal tahun 2022, Smartfren meluncurkan paket data unlimited. Aku awalnya penasaran, terus nyobain nih beli paket unlimited nonstop 30 GB seharga 70.000. Cukup buat sebulan. Jadinya sebulan cuma beli 1 kali aja. Lumayan banget, ngirit sampai 100.000. Emang sih nggak kelihatan besar, tapi kan kalau buat pemula jualan online kayak aku berharga banget. Kalau boleh jujur nih, aku sih awalnya bukan pengguna Smartfren. Tapi untuk jualan online kali ini aku cocok banget sama Smartfren. Bukan soal harga doang, tapi untuk di daerah sini sinyalnya kenceng dan stabil. Udah harga murah, kenceng dan stabil, kenapa enggak? Saat kami hubungi secara terpisah, Head of Community Development and CSR Smartfren Indonesia, Dani Miftahul Ahyar mengatakan, Smartfren memahami bahwa saat pandemi, para pemilik bisnis harus beralih dari hanya berjualan offline ke penjualan online.
Oleh karena itu, Smart Friend berinisiatif membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk go digital. Bentuk bantuannya mulai dari pelatihan, sampai memberikan kartu perdana secara gratis dan support kuota di awal-awal untuk mendukung transformasi digital usaha mereka. Pada tahun 2021, Smart Friend meluncurkan program bernama Teman Kreasi Indonesia untuk memberdayakan UMKM dan kewirausahaan sosial berbasis digital. Melalui Teman Kreasi Indonesia, Smart Friend berharap dapat terus membantu UMKM untuk dapat mengembangkan bisnis mereka secara online. Untuk kalian yang baru mulai jualan online kayak aku, tetap semangat ya. Kalau kalian punya masalah dengan kuota internet, boleh dicoba nih pakai Smart Friend Unlimited. Selain buat upload konten jualan, kalian juga bisa nonton drakor loh malam-malam.